Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bahas tentang matriks dan relasi. Oke, matriks. Oke. Matriks itu adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang bentuknya persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Jadi matriks itu bisa ditulisnya seperti ini ya atau seperti ini. Dia bentuknya boleh dalam kurung biasa ya atau kurung siku. Ya, ini namanya kurung siku. Oke. Ini bentuknya persegi panjang ya kan? Persegi panjang begini ya. Atau bentuknya persegi. Ya, kalau persegi kan sisinya sama panjang semua ya. Jadi ini ada tiga, ada tiga. Jadi nanti saya akan bahas ya cara membuat matriks kayak gimana. Kalian tahu Wordo itu kayak gimana, macam-macam matriks apa, dan lain-lain. Ya, oke. Di matriks notasinya ya, jadi matriks itu menggunakan huruf besar. Ya, matriks A berarti A besar gitu ya. Di mana setiap elemennya I, J, I itu menyatakan baris, J itu menyatakan kolom. Oke. Nah, kayak ini. Ini barisnya ada berapa matriksnya? Misalkan ini matriks A. Kita pengen tahu nih yang namanya ordo ya. Ini namanya ordo. Baris kali kolom. Selalu kayak gitu. Barisnya ada berapa? Kalau yang ini barisnya ada 1, 2. Berarti 2 kali itu ya. Barisnya ada 2. Kolomnya ada berapa? Kolomnya kita ganti warna. Misalkan ini. 1, 2, 3. Kolomnya ada 3. Berarti ordonya 2 kali 3. Ya, coba kita ulang lagi. Misalkan ada matriks B seperti ini. Ini barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa. Kita cari barisnya terlebih dahulu ya. Barisnya ada 1, 2, 3. Oke, berarti 3 kali ya. Terus apa lagi? Kolomnya. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3. Oke, jadi ordonya 3 kali 3. Bisa? Contoh misalnya ada sebuah matriks ordonya 3 kali 3 ya. Ini 3 kali 3. Kalau yang ditanyanya elemen ya, elemen itu anggotanya. Elemen pada baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua itu yang mana sih? Baris kedua. Ini kan baris 1, ini baris 2. Gitu kan? Kemudian apa lagi? Baris kedua, kolom ketiga. Kolom ketiga, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi, yang mana baris kedua, kolom ketiga? Kita buletin yang ini, yaitu min 8. Nanti jadi barisnya yang kedua, ini kan baris 1, baris kedua, gitu ya. Ini kolom yang ketiga. Ini 1, 2, 3. Berarti min 8. Oke, kita ulang. Misalkan barisnya baris ketiga, kolom ke 1. Baris ketiga tuh yang ini pasti kan. Nah, baris ketiga kan. Kolom ke 1 yang mana? Kolom ke 1 yang ini. Set. Nah, berarti yang mana yang menjadi elemennya? Elemennya berarti yang ini, 9. Gitu. Oke. Kalau misalkan ada lagi misalkan saya pengen elemen 1, 2. A12. A12. A12 itu apa artinya? Baris ke 1, kolomnya ke 2, gitu kan? Ini barisnya yang ke 1. Berarti yang ini, baris ke 1. Kolom kedua yang mana? 1, 2, yang ini. Ya enggak?
Ini kolom kedua. Berarti apa yang menjadi elemennya? Yang tiga. Berarti A12 itu 3. Gitu. Contoh lagi kalau misalkan A33. A33. Oke. Kalau A33 gimana? Barisnya 3 ya. Kolomnya 3. Barisnya yang ketiga, baris 3 kan ini ya. Nah, ini baris ketiga. Kolom ketiga tuh yang ini. Nah, berarti yang mana nih? Yang satu. Bisa ya? Nah, itu untuk menentukan elemen baris sama kolomnya. Kemudian yang ordo tadi juga udah bisa ya. Ordo itu M kali N. M itu barisnya selalu baris duluan ya. Dikali sama N-nya. N-nya itu kolomnya. Oke. Kalau ini tuh barisnya berapa nih? Ordonya. Ya barisnya ada 2, 1, 2. Kolomnya ada 1, 2, 3. Oh berarti ordonya 2 kali 3. Kalau ini berapa? Ordonya. Barisnya ada berapa? Ke bawahnya ada berapa? 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Kolomnya ada 1. Berarti 3 kali 1. Bisa? Oke ya, kita lanjut. Nah, jenis-jenis matriks itu ada yang namanya matriks baris ya. Apa itu matriks baris? Matriks baris itu yang terdiri dari satu baris ya. Misalkan contohnya ini. Ini matriks baris. Walaupun kolomnya banyak, kolomnya berbeda, it's okay. Yang penting barisnya cuma satu. Contohnya misalkan ini. Kalau ini apa sih ordonya? Ordonya baris dulu kan. Barisnya satu. Berarti satu dikali kolomnya ada satu, dua, tiga. Tiga. Berarti matriks A-nya ordonya satu kali tiga. Kalau ini yang B, ordonya berapa? Barisnya satu dikali kolomnya ada dua. Berarti satu kali dua. Jadi matriks baris itu yang penting barisnya itu cuma satu. Kolomnya mau panjang juga nggak masalah gitu ya. Nah, kebalikannya kalau matriks kolom berarti kolomnya yang satu. Barisnya banyak nggak masalah. Berarti kalau ini ordonya berapa ya? 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Kolomnya ada berapa? Ada 1. Gitu. A 3 kali 1. Kalau yang B ini barisnya ada berapa? Barisnya ada 1, 2. Ada 2. Kolomnya ada 1. Oke. Kebalikannya sama matriks baris. Yang penting kolomnya 1. Kemudian ada yang namanya matriks persegi panjang. Ya, matriks persegi panjang itu jumlah baris sama jumlah kolom itu berbeda. Ya, mau yang barisnya lebih banyak atau kolomnya lebih banyak, nggak masalah. Yang penting beda. Oke, kalau matriks persegi, jumlah baris sama jumlah kolom harus sama. Ya, mau 3 kali 3, ini 3 kali 3, ini 2 kali 2, atau yang 4 kali 4, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian, ada yang namanya trace. Trace itu apa? Trace itu penjumlahan diagonal utama. Kalau matriks persegi, ya, cuma matriks persegi doang, dia memiliki yang namanya diagonal utama. Ini diagonal utamanya. Nah, ya, diagonal utamanya itu 1, 4, 1. Ada lagi yang namanya diagonal sekunder, ya. Diagonal sekunder itu yang kebalikannya. Di sisi sampingnya 3, 4, 2. Jadi cuman matriks persegi yang punya diagonal. Matriks persegi panjang, matriks baris, matriks kolom dia tidak punya diagonal, gitu ya.
Ada yang namanya trace. Trace itu hasil penjumlahan diagonal utama. Jadi diagonal utamanya dijumlah. Kalau ini berarti trace-nya berapa? Tinggal dijumlah aja. 1 tambah 4 tambah 1. Berarti 6. Kalau ini trace-nya berarti 1 tambah 3. Itu 4. Ya. Oke. Next slide. Jenis yang lain ada yang namanya matriks nol. Apa itu matriks nol ya? Berarti semua elemennya itu nol. Mau ordonya berapapun, semuanya nol. Kemudian ada yang namanya matriks diagonal. Matriks diagonal itu diagonal utamanya angkanya bebas berapa aja, terus elemen yang lain selain diagonal utama itu nol. Ya, ini itu nol, tapi diagonal utamanya itu angkanya berapa aja. Selain nol semua, ya kalau nol semua diagonal utamanya juga ya berarti namanya matriks nol, bukan matriks diagonal. Kemudian selain itu ada yang namanya matriks identitas. Matriks identitas itu kalau semua diagonal utamanya elemennya bernilai 1. Ya, diagonal utamanya bernilai 1, yang lain 0. Ya, gitu. Kalau diagonal nggak harus semua 1. Tapi kalau matriks identitas harus semuanya 1. Dan yang terakhir itu matriks segitiga. Apa itu matriks segitiga? Matriks segitiga itu ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu ya yang ada nolnya semua itu ada di bawah. Ya, jadi kebalikannya. Atau mau ngapalinnya yang ada angkanya itu di atas. Namanya matriks segitiga atas. Ada matriks segitiga bawah. Ya udah berarti angkanya yang ada angkanya, elemen yang ada angkanya itu ada di bawah, gitu ya. Atau yang nolnya itu ada di atas, ya. Kebalikannya dari matriks segitiga atas. Itu jenis-jenis matriks, ya. Kemudian Ibu bahas tentang relasi yang akan berhubungan dengan materi-materi selanjutnya, pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Di relasi, ya, relasi apa itu relasi? Relasi itu hubungan, ya, antar dua himpunan. Ya, jadi ini ada himpunan, namanya himpunan A sama himpunan B. Relasi itu hubungannya, ya kan? Kalau kalian berelasi, berteman, berkawan, ya, atau punya sahabat, punya kekasih, ya kan, itu namanya relasi, punya hubungan, ya, yang menghubungkan antara sesuatu sama sesuatu, gitu kan. Nah, kalau ini di relasi yang kita bahas itu menghubungkan sebuah himpunan dengan himpunan lain. Contoh, misalkan ini ada sih kumpulan nama-nama mahasiswa ceritanya ya. Ada Dava, Yosef, sampai Wayan dengan kumpulan himpunan B-nya yaitu nilai-nilainya. A, AB, B, C, C, D, dan E. Nah, relasinya apa? Relasinya contohnya misalkan mahasiswa dan nilai mata kuliah MATDIS yang diperoleh pada semester ganjil. Misal, Rafa relasinya, Rafa? Relasinya itu Dava dapat nilai BC. Yosef dapat nilai A. Han Kunti dapat nilai A. Mahendra dapat nilai B. Itu ya. Nah, Wayan tidak mengambil kuliah MATDIS. Ini relasi namanya. Ya. Ini namanya relasi. Jadi menghubungkan antara nama-nama ini dengan nilai-nilainya, gitu kan? Oke, dihubungkannya dengan apa? Dengan nilai mata kuliah MATDIS, gitu. Relasinya itu mata kuliah MATDIS itu nilainya. Oke, lanjut. Nah,
Ada relasi biner. Apa itu relasi biner? Relasi biner itu yaitu relasi dua himpunan, ya. Biner itu dua himpunan, yaitu misalkan A sama B. Oke. Misalkan A itu relasi B atau A, B itu anggota R. Kalau misalkan A bukan relasi B, berarti A, B itu bukan relasi R. Contoh, misalkan ada himpunan P sama himpunan Q. Ya, P, Q itu elemen atau anggota R. Jika P itu habis membagi Q, yang namanya P habis membagi Q berarti yang mana aja? Misalkan 2,2. Ini nih, 2,2. Yaitu artinya P2 habis membagi 2. 2 juga habis membagi 4. 2 juga habis membagi 8. Jadi penulisannya 2,2, 2,4, 2,8. Gitu ya. Kemudian berenang lagi. 4. 4 itu habis membagi 4. 4 juga habis membagi 8. Jadi tulisnya 4,4, 4,8. Oke, lagi 3,9 sama 3,15 ya. 3 itu habis membagi 9 dan 3 juga habis membagi 15. Nah, seperti ini ya cara penulisan relasi. Oke, kita lanjut. Relasi pada sebuah himpunan, yang pertama yaitu relasi khusus pada satu buah himpunan. Jadi dengan himpunan itu sendiri. Kalau tadi kan dua himpunan ya. Kalau ini cuman himpunan itu sendiri gitu ya. Jadi himpunannya ya himpunan A-nya sendiri. Misalkan contohnya ini. Himpunan A itu ada anggotanya 2, 3, 4, 8 sama 9. Jika X adalah faktor prima dari Y, X faktor prima dari Y, berarti relasinya adalah 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, 3,9. 2 itu faktor prima dari 2. 2 itu faktor prima dari 4, 2 faktor prima dari 8, 3 faktor prima dari 3, dan 3 faktor prima dari 9. Gitu ya. Jadi merelasikan hubungannya dengan himpunannya sendiri. Oke, representasi relasi. Relasi itu ya dapat ditulis dengan diagram panah yang pertama. Caranya ya, cara merelasikan bisa diagram panah. Oke, misalkan Amir NIM-nya atau apa IF 251, misalkan ini kode mata kuliah. Amir juga mengambil mata kuliah IF 323. Budi mengambil IF 221. Budi juga mengambil IF 251. Cecep mengambil mata kuliah IF 323. Misalkan seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi yang kayak gini. Ini bentuk relasinya apa sih? 22, 24, 28. Bisa saja membagi, habis membagi, ya. 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 2 habis membagi 8, dan seterusnya. Sama kayak tadi, ya. Ya, dan ini juga faktor prima juga bisa, ya. Jadi bisa bentuknya seperti ini. Yaitu dengan diagram panah. Oke. Kemudian dengan tabel, tapi tabel sangat jarang ya. Misalkan kayak gini, kalau udah dalam bentuknya diagram panah, kita buat tabel aja. Ya, misalkan Amir tadi ke IF 251, ya udah tulis di sini Amir ini IF 251. Ada lagi Amir ke IF 323 dan seterusnya. Begitu juga yang ini dan yang ini, ya. Jadi diurutin satu-satu pakai tabel. Lanjut itu dengan matriks ya. Jadi bisa dirubah
sebuah relasi itu ke dalam bentuk matriksnya. Ya, contoh nih, misalkan ada himpunan A itu A1, A2 sampai AM, barisnya ya. Kalau B-nya itu B1, B2 sampai BN, itu kolomnya. Oke. Kemudian kita rubah nih, misalkan ini ya, si Amir, Amir itu kan punyanya baris ya. Baris itu kan berarti ke arah sini. Ya enggak? Nah, gini kan. Ini 1010 itu dari mana sih, Bu? Gitu kan. Kita lihat di sini dia baris ke satu, si Amir itu baris ke satu, Budi baris kedua, Cecep itu baris ketiga. Yang ini kolom ke satu, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Oke? Si Amir, si Amir ke IF 221 enggak? Atau enggak baris ke satu si Amir ini ke kolom satu enggak? Tidak ada kan? Tidak berpasangan kan? Makanya ditulisnya 0. Oke. Si Amir ke kolom 2 enggak? Iya. Ya, berarti ditulisnya 1. Si Amir ke kolom 3 enggak? Tidak. Berarti tulisnya 0. Si Amir ke kolom 4 enggak? Iya. Berarti ditulis 1. Begitu juga si Budi. Budi itu kan di baris kedua. Jadi kalian lihatnya yang baris kedua ini ya. Si Budi ke kolom pertama enggak? Iya. Berarti tulisnya 1. Budi ke kolom kedua enggak? Iya. Berarti ditulis 1 lagi. Budi ke kolom ketiga enggak? Enggak. Berarti 0. Dan Budi juga enggak ke kolom keempat. Berarti 0. Si Cecep itu cuma berpasangan sama kolom keempat. Berarti yang 1, 2, 3 itu ditulis 0. Cuman yang kolom keempat saja yang 1. Begitu ya. Ini juga sama ya. Yang 2 ini baris pertama, baris kedua. Ya, ini baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima. Yang ini kolomnya. Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ordonya 5 kali 5 gitu ya. Ini sama juga. Baris ke 1, kolom ke 1. Baris ke 1, kolom ke 1 dia saling berhubungan. Berarti 1. Yang berhubungan lagi itu ke kolom 3. Ini 1. Dan kolom 4. 1. Yang lain 0. Yang nomor 3, dia ke 3 sama ke 9. Ke 9 itu berarti baris kolom kedua sama kolom kelima. Berarti yang ini sama yang kelima ini. Gitu ya. Yang keempat, baris ketiga, baris keempat, sama baris kelima itu 0 semua karena tidak berpasangan gitu. Jadi bisa merubah ya representasinya. Kalau nggak diagram panah, tabel, bisa juga dalam bentuk matriks. Gitu. Kemudian ada yang namanya graf berarah. Apa itu graf berarah? Graf berarah itu relasi pada sebuah himpunan. Ya, misalkan ada relasinya bentuknya seperti ini. Ya, A, B, B, A, B, C, dan seterusnya. Gimana cara membentuknya? Namanya berarah berarti dia ada tanda panahnya kan? Oke, saya bikin titik-titik aja di sini. Titik A, titik B, titik C, titik D. Bu, kalau saya mau gambarnya nggak kayak gini, boleh nggak? Boleh aja. Misalkan saya maunya di sini A, di sini B, misalkan. Nah, bebas ya. Di sini C, dan di sini D. Kan, gitu ya. Oke. Kemudian apa? Relasinya itu A ke A. A, A berarti dia mengitari dirinya sendiri. Pakai panah. Gitu ya. A, ini disebutnya dengan loop. Loop.
Oke. Kemudian A, B. A, B. A, B. Nah, pakai panah lagi. Gitu ya. B, A. B, A. Ke sini pakai panah lagi. Oke. Kemudian apa lagi? B, C. B, C. Mana ke sini? Dia ke sini. B, C. Pakai panah. Kemudian B, D. B, D ke sana. Setah. B, D. Kemudian ada yang namanya C, A. C, A ke sini. C, A. Ada lagi C, D. C, D ke sini. Nah. Dan yang terakhir D, B. D, B itu yang ini. Kebalikannya. Nah, boleh kalian nulis gak tahu gambarnya seperti ini. Ya, begitu juga diagram panah yang satunya ya. Bisa dipelajarin sendiri bentuknya, gambarnya mau bebas juga boleh. Ya, saya coba deh ya. Misalkan ada kalian gambarnya yang ininya ya, yang himpunan A-nya. Misalkan ada angka 2. Di sini saya mau angka 3. Ini 4. Terus ini 8. Dan ini 9. Oke. Kita buat 2 itu menghubungkan kedua. 2 menghubungkan ke dirinya sendiri. Dia membentuk loop. Kemudian 2 itu ke 4. 2 ke 4. Gitu kan? Nah, 2 itu ke 8. 2 ke 8. Seret. Nah, apalagi 3 ke 3. 3 itu membentuk loop sendiri. Kemudian 3 ke 9. 3 ke 9. Itu ya. Itu gambar untuk yang kedua. Oke, kita bahas lagi yang namanya sifat-sifat relasi ya. Yang pertama adanya namanya refleksif. Apa itu refleksif? Refleksif itu disebut refleksif jika A, A itu anggota R untuk setiap A anggota himpunan A. Dan dikatakan tidak refleksif jika terdapat A, A sedemikian sehingga A, A itu bukan anggota R-nya. Oke, contoh. Nih, ya. Jadi bentuknya, ntar dulu, bentuk matriksnya kalau refleksif itu seperti ini. Ya, dia matriks diagonalnya satu semua, diagonal utamanya satu semua. Dimana kalau bentuk gambar representasi graf berarahnya bentuknya seperti ini. Dia terdapat loop. Ya, setiap ininya ada loopnya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kenapa? Karena menurut tadi pengertiannya, katanya harus A, A untuk setiap elemen di R-nya. Ya. Jadi dia refleksif itu kan berarti kayak pencerminan, refleksi ya. Berarti ada dirinya sendiri dicerminkan. Ya, berarti kalau satu ya pencerminannya satu. Ada dua, 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 tiga, tiga, empat, empat, dan seterusnya. Ya, itu namanya refleksif. Oke, contoh lagi misalkan, ya ini ya sama ya. Misalkan ada himpunannya itu 1, 2, 3, 4. R1-nya itu 1, 1. Yang penting ada pencerminan yang ini. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Oke. Kalau tidak refleksif, itu berarti jika ada himpunan A itu anggota himpunan A, sedemikian sehingga AA itu bukan anggota si R-nya. Oke.
Kalau refleksif itu berarti semua anggota di A itu ada pencerminannya. Contohnya kan ini anggotanya itu kan 1, 2, 3, 4. Semuanya ada pencerminannya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Oh, berarti dia refleksif. Gitu kan? Kemudian kalau R2, apakah dia refleksif? Kita lihat. Ada 1, 1, ada 2, 2, ada 4, 4. Yang nggak ada apa? Yang nggak ada 3,3. Berarti dia tidak refleksif. Gitu. Jadi tidak refleksif itu jika A ini, ya anggotanya ini, dia himpunan salah satu himpunan di A, sehingga A, A itu tidak ada di R. Ya kan? 3,3 nggak ada di R. Berarti dia itu tidak refleksif. Ya, tidak refleksif. Refleksif. Nah, itu sama kayak tadi, ini matriks refleksif itu bentuknya diagonal utamanya itu 1. Dan kalau graf itu memiliki loop di setiap simpul. Oke, yang kedua yaitu menghantar. Apa itu menghantar? Kalau menghantar itu disebut menghantar jika A, B anggota R dan B, C anggota R, maka A, C itu anggota R-nya juga. Contoh ya, misalkan ada himpunan A, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4. Dia yang pertama, relasi pertama. Relasi pertamanya itu 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Oke. Kita buat jadi pasangan berbentuk. Caranya gimana? Ini kan tadi syaratnya itu A, B dengan B, C itu jadinya A, C. Ya, jadi cari yang belakangnya sama depannya itu sama. Jadi tinggal A, C yang akan menjadi yang barunya gitu, berbentuk yang baru. Misalkan kayak gini. Ada dari relasi ini ya, dari relasi yang pertama itu ada 3,2. Kita cari yang 3,2 ini. Ya kan? Berarti belakangnya berapa sih? Angka belakangnya 2. Cari yang 2. Cari yang 2 depannya. Oh, berarti yang 2,1. Taruh di sini 2,1. Ya kan? Ininya sama kan? Sama. Berarti sisanya tinggal 3,1. 3 sama 1. Taruh di sini. Gitu ya. Cari lagi. Misalkan ada lagi yang 4,2. 4,2. Kenapa Bu nggak 4,1? Karena kalau 4,1 cari yang depannya 1. Sedangkan di relasinya nggak ada 1 koma. Gitu kan. Jadi carilah yang ada berhubungan gitu ya. Kemudian kalau 4,2 gimana? 4,2 kita masukin ke sini ya. Cari yang belakangnya 2 dong berarti kan. Cari yang di depannya 2 yang sama. Oh, berarti mau nggak mau dia yang 2,1 lagi. Sama, nggak apa-apa. Masukin lagi ke sini. Ini 2 sama 2 sama, berarti sisanya 4 sama 1. 4 sama 1. Masukin ke sini. Ini sesuai dengan definisi dari menghantar ya. A, B irisannya B, C akan menjadi A, C di R-nya, di anggota R itu sendiri gitu. Jadi mau ada yang dibolak-balik itu ada di AC-nya di anggota relasinya sendiri gitu ya. Begitu juga di 4,3. 4,3 yang ini berarti cari yang belakangnya sama dengan 3. Cari yang depannya 3. Nah, ini kan mau nggak mau ya, ada 2. Ada yang 3,1, ada yang 3,2. Satu-satu. Pertama yang 3,1, ya kan? Karena 3 sama 3 sama, berarti kita cari yang belakangnya, yang belum. 4 sama 1.
Ya, 4,1 di sini. Begitu juga di 4,3 tadi lagi dia berhubungan dengan 3,2. 3,2 berarti yang belum itu 4 sama 2. 4,2. Seperti itu. Ya, itu yang dinamakan menghantar. Kalau yang kedua, itu ada 1,1, 2,3, 2,4, 4,2. Oke, kita buat ya, misalkan pasangan berutnya yang ini. Misalkan kalau 1,1 kan pasti nyarinya 1 ya. Sedangkan 1,1 itu A, B misalnya gini. 1,1 dihubungkan sama dirinya sendiri, boleh? Boleh. 1,1 dia akan menghasilkan 1,1. Ya, depan sama belakangnya ya. Oke, saya ganti warna aja. Ada lagi apa lagi? Kalau misalkan saya ambilnya itu 2,3, yang ini kan berarti cari depan yang angkanya 3 gitu ya. Sedangkan di sini nggak ada angkanya 3. Berarti nggak usah dicari. Oke. Sedangkan lagi 2,4. 2,4 itu berarti ada di sini. 2,4. 2,4 itu bisa berarti cari yang depannya 4. Berarti cuma 4,2 gitu kan. Terus harusnya ini kan 4 sama 4 sama nih. Berarti menghasilkan apa? Yang di depan sama belakangnya berarti 2,2. Ada nggak 2,2 di sini? Di anggota R? Nggak ada. 2,2 itu bukan anggotanya R. Kalau bukan anggotanya R, berarti dia bukan menghantar. Ya, jelas ya. Jadi kalau ada salah satu yang tidak termasuk, berarti dia bukan menghantar. Begitu juga yang relasi ketiga. Ya, kalau bisa dicek, silahkan dicek. Ini sifatnya menghantar atau transitif. Oke, next. Kemudian yang terakhir yaitu setangkup sama tolak setangkup. Apa itu setangkup? Setangkup itu jika A, B anggota R, A, B anggota R, maka B, A juga anggota R untuk semua A, B elemen si A-nya. Tolak setangkup itu jika A, B itu anggota R dan B, A itu anggota R, maka A sama dengan B. Ya. Contoh misalkan himpunannya sama nih, masih sama. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian relasinya itu ada 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, dan 4, 4. Apakah dia setangkup? Kita cari dulu yang pertama. Apakah dia setangkup? Cari nih yang ini nih ya. Ini A, B, maka ada B, A-nya di elemen itu R, di anggota R-nya sendiri. 1,1 ya kalau dibalik 1,1 kan, dia ada di R, ada. Ini ya kan? Kemudian 1,2 kalau dibalik jadi 2,1. Apakah 2,1 sama 1,2 itu masuk ke R? Iya. Gitu ya. Kemudian ada lagi 2,2 kalau dibalik jadi 2,2. Berarti dia setangkup. 2,4 kalau dibalik jadi 4,2. Apakah 2,4 dan 4,2 itu anggota R? Iya. Begitu juga di 4,4. Kalau dibalik tetap 4,4. Jadi dia setangkup tapi tidak tolak setangkup. Ya, dia tidak tolak setangkup. Oke, kemudian R ya, si R-nya
itu 1,1, 2,3, 2,4, dan 4,2. Sama kayak tadi ya, 1,1 kalau dibalik tetap 1,1. 2,3 ada nggak 3,2? Tidak ada. 2,4 ada nggak 4,2? Ada. Berarti dia tidak setangkup dan tidak tolak setangkup. Oke, kemudian ada lagi R, misalkan. R-nya itu 1,1, 2,2, 3,3. Ya. Dia kalau dibolak-balik tetap 1,1, yang ini tetap 2,2 dan satu lagi 3,3. Ya, berarti dia setangkup. Ya kan? Dan tolak setangkup. Kenapa tolak setangkup? Karena dia kalau A, B dibalik dengan B, A, A-nya sama dengan B. Kayak 1,1 itu kalau dibalik kan 1,1 ya. Berarti kan A-nya 1, B-nya 1. Jadi 1 sama dengan 1. Yang dua juga gitu ya, dibolak-balik tetap sama. A-nya sama, B-nya sama. Ini juga A-nya sama, B-nya sama. Seperti itu. Yang ini 1,1 dibalik sama ya, setangkup. 1,2 ada nggak? 2,1 nggak ada. 2,2 dibalik 2,2. 2,3 ada nggak? Dibalik 3,2 tidak ada gitu ya. Jadi dia tidak setangkup dan dia tolak setangkup. Gitu ya. Ya, ini bisa dipelajarin. Begitu saja ya. Ini sifat contohnya juga bisa kalian pelajarin di rumah. Jadi di apa? Diperhatikan juga, dipelajarin juga bab selanjutnya ya yang ada di video ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.